Halo sobat petani semua, terima kasih sudah mampir di channel GRT Production. Sering kita jumpai tanaman padi yang beberapa helai daunnya dalam setiap rumpun menguning, kemudian dalam beberapa hari kemudian mengering. Sebaiknya jangan terburu-buru memvonis kondisi yang demikian sebagai serangan hama atau penyakit, baik akibat serangan jamur atau blast maupun bakteri atau hawar daun. Terlebih dahulu kita harus mendiagnosa penyebabnya. Sebab masalah tanaman padi yang sering disebut asem-aseman ini nyaris sama dengan gejala hawar daun maupun blast yang menargetkan serangannya pada daun. Masalah ini umumnya terjadi pada musim tanam kedua atau MT2. Lalu, apa yang dimaksud dengan asam-aseman? Asam-aseman adalah suatu gejala di mana daun padi menguning kemerahan diawali dari ujung menjalar ke pangkal daun, tak lama kemudian mengering dan pertumbuhannya macet. Ketika tanaman dicabut akarnya, tampak berwarna kecoklatan seperti warna besi berkarat, mudah mengelupas dan sebagian membusuk. Jika terlambat ditangani dengan baik, pertumbuhan padi nantinya akan terhenti, anakan tidak terbentuk dan bisa berujung pada kegagalan dan mati. Pada kesempatan ini, aku akan berbagi cerita tentang pengalamanku yang mengalami kendala pada tanaman padiku. Pada umur sekitar 30 hari, tanaman padiku mengalami gejala menguning kemerah-merahan pada daunnya, serta aku mengidentifikasi beberapa kemungkinan yang terjadi pada tanaman padiku. Yang pertama, bisa karena sudep yang berdampak memotong alur nutrisi hara dari bawah. Kedua, bisa juga karena serangan worm. Ketiga, kemungkinan karena kekurangan pupuk atau nutrisi. Keempat, karena serangan bakteri ataupun jamur patogen. Dan kemungkinan pertama, kedua, dan ketiga aku coret karena tidak ditemukan hama sudep maupun worm. Pemupukan juga sudah sangat memadai. Kemungkinan faktor keempat harus dipastikan. Atas pemantauan, aku lakukan pencabutan tanaman yang terserang hingga akarnya. Dari pengamatan pada akarnya, tampaklah serabut akar tidak berkembang. Sebagian besar berwarna kecoklatan hampir membusuk. Padahal padi tersebut baru pada fase pembentukan titik-titik pertumbuhan, yaitu pada akar dan tunas. Akar-akar yang rusak tersebut tidak bisa lagi menyalurkan nutrisi hara hingga ke daun, sehingga beberapa helai daun menguning, mati, dan mengering. Melihat gejala tersebut, dapat disimpulkan penyebabnya adalah kondisi tanah sawah di mana perakaran berada. Banyak praktisi pertanian menamainya gejala ini sebagai asam-aseman. Lalu apa sebenarnya penyebab gejala asam-aseman pada tanaman padi ini? Sudah barang tentu kondisi pH tanah yang di bawah ambang normal untuk tanaman padi, yaitu 5,5 sampai 6. Namun kondisi ini tidak berdiri sendiri, melainkan ada beberapa hal penyebab yang lain. Terjadinya pada tanaman padi di MT2, di mana masih banyak terdapat sisa-sisa jerami yang ditraktor dan mengalami proses pembusukan atau dekomposisi anaerobik dalam tanah, terutama bagian sekitar perakaran. Mikroba-mikroba anaerobik menghasilkan senyawa-senyawa asam, sulfida, pirit, dan lain sebagainya, sehingga tanah menjadi masam. Sebagian mikroba anaerobik juga menyerang atau membusukkan akar-akar muda tanaman padi, ditandai warna akar yang menguning kecoklatan seperti besi berkarat, agak licin jika dipegang dan kulit akar mudah mengelupas. Dampak kerusakan lebih besar pada sawah-sawah yang cara panennya dengan potong malai atau dibabat dan jerami tidak dibawa keluar dari sawah. Gejala akan semakin parah setelah diberikan pupuk susulan berupa urea. Tidak ada tenggang waktu yang cukup lama antara panen MT1 dengan penanaman MT2 untuk mengistirahatkan sawah dan membusukkan sisa-sisa jerami hingga tuntas. Mencukupi lahan sawah dengan bahan-bahan organik seperti sisa-sisa jerami memang sangat dianjurkan untuk memelihara kondisi fisik, kimia, dan biologi tanah. Tetapi bahan-bahan organik tersebut harusnya
sudah terdekomposisi atau terurai dengan baik. Dekomposisi bahan organik prinsipnya adalah menurunkan CN rasio perbandingan karbon dengan nitrogen pada angka yang ideal yaitu 12-15, di mana angka tersebut mendekati CN rasio tanah yang cukup dengan bahan organik dan layak ditanami. Bahan-bahan organik yang masih segar mempunyai CN rasio yang masih tinggi atau tergantung bahannya. Jerami dan batang padi mempunyai CN rasio 50-70. Untuk menurunkan menjadi 12, perlu waktu pengomposan berbulan-bulan jika secara alamiah, atau beberapa minggu jika dengan bantuan mikroba pengurai atau dekomposer. Suasana yang dibutuhkan untuk proses dekomposisi ini adalah aerob atau memerlukan oksigen cukup. Namun apa jadinya jika bahan-bahan organik berupa sisa-sisa jerami tersebut tidak mengalami dekomposisi terlebih dahulu? Dengan alasan mengejar musim hujan yang tersisa, biasanya petani tidak menunggu waktu lama untuk segera mengolah tanahnya kembali untuk ditanami padi di MT2. Dalam proses olah tanah dengan traktor, sisa-sisa jerami yang masih segar akan tergiles masuk ke dalam tanah yang berair dan minim oksigen. Disinilah sisa-sisa jerami itu akan dimanfaatkan dan diurai oleh mikroba anaerobik atau fakultatif, menghasilkan senyawa-senyawa toksin, senyawa pengurai, dan menyuburkan mikroba-mikroba anaerobik dan fakultatif baru semakin banyak. Nah, untuk mengatasi kasus asam-asaman yang sudah terjadi di lahan kita, berikut beberapa metode yang sudah sering aku lakukan dan memberikan hasil yang positif. Untuk sementara, tunda dulu pemberian pupuk susulan terutama urea. Kurangi ketinggian air sawah sehingga tidak tergenang atau bahasa Jawanya disebut nyemek-nyemek. Dalam kondisi tanah tidak tergenang, taburlah dolomit dengan jumlah menyesuaikan rekomendasi setempat atau berbeda untuk tiap jenis tanah. Pada kasus lahanku ini, hanya membutuhkan 1 sak dolomit untuk 1000 meter persegi lahan. Karena penaburan hanya aku lakukan pada blok-blok yang terserang saja. Semprotkan pupuk organik enzim Vigorin 40 ml per tangki 16 liter dan pupuk yang mengandung silika dan unsur mikro dalam bentuk tepung yaitu Comfort WP 2 sendok munjung makan per tangkinya. Sangat disarankan agar dicampur dengan pupuk daun lain maupun pestisida untuk sementara waktu. Utamakan penyemprotan mengenai pangkal atau bagian bawah batang. Untuk hasil yang lebih bagus, ulangi 3-5 hari kemudian. Jika sudah muncul tunas-tunas baru dan gejala asam-asaman telah berhenti atau tidak bertambah, silakan cek kondisi akarnya. Apabila sudah mulai tumbuh serabut akar baru berwarna putih, maka pemupukan susulan sudah boleh dilanjutkan. Penaburan dolomit tujuannya untuk meningkatkan pH tanah dan mereduksi terbentuknya gas-gas hidrogen sulfida. Vigorin mengandung enzim-enzim metabolit yang meningkatkan aktivitas metabolisme tanaman, membutuhkan sel-sel baru, akan meregenerasi sel-sel tanaman padi yang telah rusak atau terganggu. Hasilnya adalah percepatan pertumbuhan tunas dan akar-akar baru, menggantikan tunas dan akar yang bermasalah. Di sisi lain, meningkatnya proses metabolisme menyebabkan aktivitas sekresi juga meningkat. Sekresi akar adalah pengeluaran senyawa-senyawa organik, sisa-sisa metabolisme yang tidak terpakai melalui akar, materialnya disebut eksudat. Eksudat akar ini bisa mengandung senyawa organik sisa yang bermanfaat. Sedangkan cover WP berguna untuk memperkuat sel-sel tanaman padi yang baru berkembang sehingga menghasilkan figur fisik tanaman yang lebih tahan. Cara-cara itulah yang telah aku lakukan untuk mengatasi kendala tanaman yang mengalami asam-asaman. Setelah 2 kali aplikasi seperti yang aku lakukan, hasil sudah tampak positif, pemupukan susulan dapat dilanjutkan kembali. Semoga panen padi kali ini berhasil dengan memuaskan untuk kita semua. Aku Eko, terima kasih sudah menonton hingga akhir. Dan salam sukses petani Indonesia.